Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, yang terhormat Bapak Setio Budianto, Deputi Bisnis Development Infraco PT Telkom Indonesia Tbk, yang terhormat Ibu Mintati sebagai salah satu dosen pengampu di manajemen kinerja, dan juga adik-adik mahasiswa semuanya yang bergabung dalam kelas kolaborasi untuk manajemen kinerja di malam hari ini. Terima kasih Pak Setio sudah menyempatkan waktunya yang sangat berharga di malam hari ini untuk bisa sharing dan melanjutkan diskusi kita khususnya terkait dengan pengukuran kinerja. Baik Pak Setio, untuk mempersingkat waktu dan layar kami persilahkan kepada Pak Setio. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bu Mintarti, Bu Ana, tadi serta teman-teman semua mahasiswa S1 manajemen ya Bu Ana ya, Ya, betul, Pak. Ini ada kelas internasional juga ini. kelas internasional ya. Ya, manajemen kinerja. Oke. Tadi melanjutkan kuliah sebelumnya ya, terkait dengan manajemen kinerja. Jadi yang saat ini mungkin akan kami sharing ya, akan saya sharing dan juga nanti bisa discuss. Itu yang pertama adalah terkait dengan pengukuran kinerja ya. Pengukuran kinerja mungkin saya share eh, layar ya untuk presentasi. Pengukuran kinerja nanti mungkin kita bisa discuss ada berapa apa namanya terkait dua study case ya yang mungkin kita bisa diskusikan. Yang ini rekan-rekan, jadi untuk pengukuran kinerja ini memang sangat penting ya. Jadi sudah ada beberapa hal terkait dengan statement dari beberapa praktisi. Ini yang sudah lama juga, ini 1827, 24 sampai 1997 ya. Ini William Thomson, Ruth Kelvin. If you cannot measure it, you cannot improve it, gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita tidak tahu terkait dengan apa namanya, bagaimana mengukur suatu bisnis gitu ya, jadi kita tidak bisa mengimprove gitu. Termasuk ini juga dari Peter Drucker, if you can measure it, you can manage it gitu ya. Nah ini termasuk bagaimana juga kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa melakukan memanage gitu. Di semua ini ya, di semua bisnis ya, dari yang kecil sampai yang besar itu juga seperti itu. Nah, dari pengalaman saya selama di Telkom dan di beberapa anak perusahaan, itu hal yang terpenting ya, hal yang terpenting ya, terutama ketika kita menjadi seorang direksi gitu ya. Nanti kan rekan-rekan kan insya Allah menuju ke sana kan, rekan-rekan semua, teman-teman semua. Jadi direksi suatu perusahaan gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya selama di Telkom, juga di direksi di anak perusahaan Telkom ya, di Metranet juga, Metra Pasar juga, di Pos ya, anak perusahaan Pos. Itu yang pertama adalah kita lihat laporan keuangan. Kita lihat laporan keuangan gitu ya. Kita lihat performansinya gitu ya. Performansinya. Yang kedua adalah bisnis model. Yang kedua terkait bisnis model, itu juga penting gitu ya. Bisnis model ini untuk mengetahui bagaimana model bisnis dari suatu usaha, termasuk bagaimana apa namanya dapat revenue-nya, pendapatannya dari mana dan lain sebagainya. Nanti mungkin saya
jelaskan di slide berikutnya gitu ya. Jadi itu kuncinya. Jadi lihat laporan keuangan dulu. Kita lihat laporan keuangan itu ada profit and loss gitu ya, laporan keuangan profit and loss dan juga neraca gitu ya. Jadi kita lihat profit and loss. Dari profit and loss itu kita bisa lihat revenue, pendapatan. Suatu bisnis pendapatannya berapa, kemudian ada beban, kemudian juga kita lihat EBITDA ya, EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization gitu ya. Kemudian ada net income ya. Jadi kita lihat pendapatannya, history ya. Kita lihat history pendapatannya seperti apa, bebannya seperti apa, apakah bisnisnya menguntungkan atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat di situ kelihatan bisa yang detail gitu ya. Menguntungkan atau tidak. Kemudian juga kita lihat EBITDA margin gitu ya. Bagaimana margin keuntungannya, bisa 40% atau berapa persen. Kemudian net income. Net income itu kalau beban tadi kan biasanya beban itu kan apa namanya, EBITDA itu revenue, pendapatan, dikurangin harga pokok, kurangin beban-beban lain, misalnya beban SDM, beban apa marketing dan lain sebagainya gitu ya. Itu namanya EBITDA gitu ya. Secara praktis ya seperti itu. Secara praktisnya seperti itu. Kemudian EBITDA dikurangin bayar pajak, kemudian ada depresiasi alat itu kerja gitu. Namanya net income. Net income. Jadi EBITDA dan net income gitu. Kalau suatu perusahaan net income-nya positif berarti itu bagus. Nanti tinggal dilihat lebih dalam lagi di laporan neraca dan lain sebagainya, termasuk cek juga cash flow, cash flow, cash flow suatu perusahaan ya, cash flow. Apakah dari dalam suatu bisnis itu pendapatannya dikurangi beban, juga ada cash pendapatannya itu dari cash from operation-nya itu positif atau tidak gitu ya. Nah, ini penting sekali gitu ya, penting sekali untuk melakukan pengecekan hal tersebut gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Terus yang kedua tadi bisnis model ya. Bisnis model ini juga untuk sekilas gitu kita bisa lihat ini prospek ke depannya seperti apa. Kalau kita lihat dalam bisnis saat ini gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang startup khususnya ya, startup khususnya itu masih minus ya. Banyak sekali yang masih minus ya. Termasuk Goto gitu ya. Itu masih minus ya. Nah, itu memang masih dia membangun growth story gitu ya. Tapi tidak tidak bisa lama-lama. Kalau lama-lama kan dia tidak punya cash. Kalau tidak punya cash minus terus gitu ya. Ada cash flow-nya minus, lama-lama dia akan habis juga kalau cash flow. Kalau tidak ada investor lagi gitu kan ya. Tidak ada investor lagi. Seperti itu. Juga teman-teman yang apa coba untuk menjadi investor gitu, investor di saham gitu, yang dilihat adalah fundamentalnya, fundamental dari perusahaan itu, fundamental dari perusahaan itu ya tadi RENI istilahnya, revenue, EBITDA, net income, kemudian growth-nya bagaimana, growth revenue, growth EBITDA gitu kan, seperti apa, kemudian dari lihat price to earning harga per sahamnya dibandingkan value-nya, PBV dan lain sebagainya. Nanti itu penting sekali untuk teman-teman, terutama teman-teman manajemen ya. Ini sangat penting itu untuk nanti masuk ke dunia kerja gitu. Seperti itu. Pengalaman saya waktu ketika masuk dunia kerja itu kalau di Telkom pertama tahun ya lama sekali gitu ya, di tahun 2000-an 99 itu ada namanya kita awal membuat sasaran kerja individu ya. SKI istilahnya, sasaran kerja individu. Kemudian juga ada nilai kinerja individu. Nah, itu dibuat tahunan dulu, dibuat tahunan. Jadi misalnya pertama kali masuk di bagian sales gitu ya, ya sasaran kerja individu misalnya, gitu ya, di dalamnya ada KPI-nya itu target tahun ini berapa penjualan, ya 1.000 penjualan produk dan lain sebagainya. Nah itu diukur ya tahun dievaluasi. Nanti saya ceritakan metode yang terbaru ya, yang diimplementasikan di hampir semua
startup perusahaan digital yang sukses ya, termasuk di Telkom sendiri menerapkan konsep baru gitu ya. Sebenarnya udah lama tapi terus diimprove. Itu itu makanya sangat penting sekali untuk pengukuran kinerja. Ini karena kalau kita tidak bisa mengukur suatu performansi gitu, maka kita tidak bisa memperbaikinya dan juga tidak bisa memanage-nya gitu ya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting gitu ya. Nah, ini terkait dengan pengukuran kinerja tadi sudah saya sampaikan juga ya, yaitu proses pengumpulan dan analisis gitu ya, dan atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari suatu individu. Tadi kalau di Telkom kan kalau individu ada sasaran kinerja individu, kemudian nilai kinerja individu, juga ada kalau grup atau unit gitu aja nilai kinerja unit. Waktu itu saya masuk di bagian bagian network gitu ya. Bagian network itu di unit network berarti saya ada sasaran kerja individu, eh, kemudian ada nilai ada SKU sasaran kerja unit, kemudian ada nilai kinerja unit itu terus diukur gitu ya untuk melihat performansinya. Kemudian kalau kita lihat tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah ini, pertama mengukur kemajuan dan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran ya. Nah, tujuan kemajuan kan dalam suatu tahun gitu itu ada namanya RKAP, rencana anggaran kegiatan dan performansi gitu ya. Jadi kita membuat rencana anggaran gitu ya, RKAP. Kemudian dari situ biasanya kalau di Telkom itu mulai bulan-bulan ini, mulai Oktober, November, Desember ini ada pembuatan RKAP. RKAP itu diturunkan dari CSS, Corporate Strategic Scenario. Corporate Strategic Scenario, CSS Corporate, kemudian diturunkan ke RKAP. Nah, itu goalnya ada di situ. Tahun depan gitu, berapa yang akan dicapai, revenue-nya berapa, pendapatan berapa, kemudian EBITDA berapa, net income berapa, itu dari sisi finansial. Juga ada dari sisi non finansial, nanti kami jelaskan juga. Kemudian kita akan tahu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi dalam suatu perusahaan itu misalnya ada bagian sales, bagian produksi gitu ya, atau eh, bagian marketing gitu. Nah, itu juga kita bisa lihat performansinya dan kita tahu apa yang perlu di improve, perlu ditingkatkan. Itu. Kemudian yang nomor tiga adalah mengembangkan dan memberikan umpan balik yang berguna. Jadi biasanya kita lakukan apa namanya kalau di unit gitu, unit terkecil biasanya tiap tiap minggu ya, tiap minggu itu dilakukan gitu. Tiap minggu dilakukan meeting gitu ya. Ada juga yang harian juga dilakukan meeting. Kemudian dalam meeting suatu tim itu ada disampaikan performansinya gitu ya, performansi suatu unit tertentu. Kemudian ada feedbacknya, termasuk kita nomor 4 mengevaluasi kinerja ya, dievaluasi. Dulu untuk evaluasi kinerja itu tiap setahun sekali. Kalau sekarang tiap 3 bulan sekali menggunakan OKR, Objective Key Result istilahnya. Objective Key Result nanti saya jelaskan di belakang apa itu Objective Key Result ya. Kemudian meningkatkan motivasi dan kinerja. Kenapa meningkatkan motivasi dan kinerja? Dengan pengukuran kinerja ini kita akan mendapat, kalau perusahaannya bagus, performansinya bagus, biasanya akan mendapat bonus karyawan itu ya, akan mendapatkan bonus. Kalau direksi akan mendapatkan tantiem. Tantiemnya besar besar banget, besar gitu ya untuk perusahaan yang global ya. Itu lumayan besar ya untuk termasuk perusahaan nasional sekelas Telkom itu untuk dana perusahaan termasuk besar. Sangat ini teman-teman, beda jauh ya antara karyawan karyawan sama direksi ya. Kalau kalau karyawan itu kan ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya, ada dari staff gitu.
asisten manajer, kemudian manajer, kemudian asisten GM gitu, AGM, kemudian GM, kemudian VP, ya. Kemudian ada EVP, ya, atau SVP. Nah, itu untuk karir, ya. Jabatan karir seperti itu banyak. Secara umum, ya, secara umum jabatan karir seperti itu dari bawah. Itu untuk level karir itu dari penilaian kinerja itu biasanya kita ada bonus tahunan, namanya jasa produksi gitu ya. Tergantung besarnya apa namanya keuntungan ya. Kalau keuntungan besar, kita jasa produksinya bisa 4 kali gaji, 5 kali gaji gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Untuk direksinya itu tantiem, namanya tantiem ya, implementasi tantiem itu dibayarkan setahun sekali. Itu juga based on kinerja, ya, performansi kinerja. Jadi memang dengan kinerja itu sangat penting sekali untuk memotivasi ya, baik tim, di suatu perusahaan dan lain sebagainya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, kami saya persilahkan teman-teman. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Setio. Ya. Eh, Barangkali ada yang mau ditanyakan, adik-adik mahasiswa dari sini, silakan. Jangan malu-malu. Nanti saya yang bertanya nanti Pak Setio. Ini mumpung ada pakar dan praktisi yang seharusnya bisa di kesempatan yang harus bisa dimanfaatkan oleh adik-adik semuanya. Silakan adik-adik. Silakan. Ini menarik ya Pak Setio. Mungkin saya bisa bertanya sedikit Pak Setio Silakan. mungkin. Boleh. Ya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Setio ada beberapa tujuan ya Pak yang dari adanya penilaian dan pengukuran kinerja terkait dengan pengembangan, administrasi, lalu motivasi sampai ada satu lagi mungkin aspek legal Pak Setio. Mungkin kalau di dalam penerapannya bagaimana terkait dengan aspek legal Pak Setio untuk pengukuran kinerja ini. Ya, jadi dari sisi terima kasih banyak Bu Aneh. Jadi ini penting sekali Lega, Eh, sangat penting. Jadi itu mendasari apa namanya kita bisa mengeluarkan uang gitu ya dari hasil kinerja itu seperti itu gitu. Jadi kalau istilahnya kalau dari sisi legal kita ada namanya kontrak manajemen. Adanya kontrak manajemen itu untuk direksi biasanya kontrak manajemen itu di situ disepakati antara direksi sama komisaris. Komisaris itu misalnya bulan biasanya awal awal tahun itu awal tahun setelah RKAP ditetapkan rencana kinerja ditetapkan itu kita ada kontrak manajemen awal tahun itu kick off itu tanda tangan. Nah, itu kalau kalau direksi kan gini apa namanya nanti akan impact-nya ke tantiem gitu ya. Akan gimana. Jadi kalau kalau tidak ada secara legal formal tidak ada apa namanya tidak tidak clear gitu ya tidak bisa dibayarkan kan tentu secara legal ya. Kalau itu kita biasanya ada RUPS kan, RUPS. Di RUPS itu biasanya ditetapkan itu berdasarkan tantiemnya berapa gitu ya. Istilahnya tantiem itu bonusnya berapa itu ditetapkan di RUPS. Di RUPS itu sebelumnya ada tim remunerasi gitu. Berdasarkan data-data kontrak manajemen yang sudah dilakukan sebelumnya. Based on tersebut lalu dilakukan perhitungan pendapatnya berapa gitu. Nah, kalau untuk individu ya, yang posisi saat ini individu, kita namanya OKR. Kalau saat ini ya, kita di Telkom ya, namanya Objective Key Result. Itu juga harus dimasukkan ke sistem kalau sekarang.
masukkan ke sistem. Nah, tapi sudah ada KD-nya, keputusan direksi terkait hal tersebut bahwa platform atau sistem itu udah betul-betul di sebagai suatu evidence gitu. Semua online sekarang untuk yang apa namanya, yang tim ya, unit unit dan tim gitu menggunakan OKR itu eh, diukur tiap triwulan gitu, tiap triwulan diukur. Karena sistem OKR ini lebih agile, lebih fleksibel gitu. Diukur tiap tiap awal semester kita input target kita, OKR kita input. Kemudian akhir triwulan di coaching, konseling. Nanti eh, seperti apa keberhasilannya gitu ya. Kemudian dimasukkan lagi di awal triwulan selanjutnya gitu. Program-program apa yang terbaru. Seperti itu. Tapi OKR itu adalah keturunan dari kontrak manajemen. Jadi satu goal di atas ya, kemudian sampai dengan eh, ke bawah gitu. Jadi terdokumentasi dan secara formal legal diakui gitu. Seperti itu. Begitu Bu. Anak. Terima kasih Pak Sugani, benar-benar luar biasa ya. Jadi memang ada kalau secara konsep kita baca aja, oh ternyata dalam prakteknya itu betul-betul berhubungan satu sama lain gitu ya Pak ya, antara Betul. masing-masing tujuan tersebut. Ya. Matur nuwun Pak Setia. Oke, saya lanjutkan kembali ya Bu ya. Monggo Bapak. Nah ini metode pengukuran kinerja tadi kan ada metode kuantitatif gitu ya. Nah, seperti menghitung jumlah produk yang dihasilkan, kemudian jumlah pendapatan dan lain sebagainya. Juga ada metode kualitatif gitu ya. Kualitatif itu biasanya terkait dengan layanan ya, kepuasan pelanggan gitu ya. Kalau kita ke bandara dan lain sebagainya atau ke service point atau ke Telkom Grapari gitu, biasanya ada penilaian kualitatif itu untuk pelayanannya. Puas di skala 5 atau apa? Tidak puas, puas, cukup puas, puas, dan sangat puas dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga ada gabungan mix. Biasanya di suatu perusahaan memang gabungan kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Digabungkan menjadi satu gitu ya. Jadi satu kalau di atas di manajemen itu namanya kontrak manajemen, di bawahnya ada apa namanya OKR kalau di bawah di Telkom ya. Kemudian contoh kinerja, ukuran kinerja gitu. Kalau kita lihat ada kinerja keuangan kan, kita lihat laba perusahaan, kemudian pendapatan, kemudian margin keuntungan. Juga ada kinerja operasional, misalnya productivity, efisiensi, dan kualitas. Kalau kita di perusahaan itu bisa di Tokopedia atau di GoTo atau di Telkom atau di Pertamina, semua bank itu juga ada productivity ya. Productivity misalnya untuk sales itu berapa gitu ya. Misalnya dalam suatu unit bisa berjualan 100 gitu. Orang salesnya ada 5, berarti kan 100 bagi 5 produktiviti penjualannya gitu. Itu waktu itu. Kemudian kinerja pelanggan, ini termasuk kepuasan pelanggan, untuk retensi pelanggan dan juga pangsa pasar. Kemudian kinerja karyawan dan lain sebagainya. Nah, ini tadi juga manfaat dari pengukuran kinerja, itu juga tadi meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan karena kita akan tahu mana bidang mana yang nilainya kurang bagus dan perlu ditingkatkan, kemudian meningkatkan motivasi, tadi sudah, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, ya. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana untuk laporan perusahaan terbuka ya? Terbuka yang listed di Bursa Efek ya, Bursa Efek Indonesia itu kan dikontrol oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi itu juga ada laporan perusahaan yang wajib untuk disampaikan secara terbuka ya ke OJK dan juga di websitenya dari perusahaan tersebut gitu ya. Itu ada laporan keuangan yang pertama.
Laporan keuangan, kalau kita lihat laporan keuangan ini ada yang triwulanan dan tahunan. Ada triwulanan dan tahunan. Ini bisa dilihat juga di websitenya, misalnya di website perusahaan. Di Telkom juga ada, di Foto juga ada, di Bukalapak dan lain sebagainya itu sudah ada yang terbuka itu sudah wajib ada untuk interim dan tahunan. Laporan keuangan tahunan. Kemudian laporan tahunan secara keseluruhan itu terkait dengan manajemen perusahaan, manajemennya siapa, kemudian profil perusahaan seperti apa, kemudian struktur organisasi, dan juga kebijakan dividen, pembagian dividen segala macam diatur di situ. Ini terutama untuk perusahaan terbuka ini untuk apa? Yang pertama untuk memberikan informasi kepada investor tentang kinerja keuangan perusahaan. Jadi investor bisa melakukan analisis, ya, analisis bahwa perusahaannya ini bagus atau tidak, kinerja keuangan seperti apa, terus strateginya perusahaan seperti apa, gitu ya. Kemudian memenuhi persyaratan dari peraturan OJK. Jadi OJK mewajibkan untuk itu. Kalau dia terlambat melakukan laporan triwulan, itu bisa kena denda. Kena denda dari OJK bisa 150 juta, 200 juta, dan sebagainya. Kemudian untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan. Jadi kita betul-betul tahu kinerja perusahaan itu. Kalau investor yang investor saham gitu juga bisa tahu. Jadi kita prospek enggak saham ini dan lain sebagainya. Jadi ini perusahaan terbuka. Jadi semua perusahaan terbuka bisa diakses, gitu. Bisa diakses terkait dengan laporan keuangan dan laporan tahunan. Nah, ini recall dari yang sebelumnya ya, recall dari yang sebelumnya. Kalau kita lihat ini penting gitu kita tahu ini karena untuk suatu perusahaan, cycle suatu perusahaan kan. Kuliah sebelumnya kan sudah saya sampaikan. Ada yang dia di waktu mana ada great story gitu ya. Dia masih di introduction stage gitu. Perusahaan introduction stage itu biasanya untuk KPI-nya itu untuk ukuran kinerjanya kan masih kurang bagus gitu ya. Misalnya sales-nya masih rendah gitu ya, cost-nya masih tinggi, kemudian masih tidak untung minus gitu ya. Jadi ukuran kinerjanya juga beda dia dalam hal apa namanya memang kondisinya masih baru mulai. Mungkin yang dilihat nanti kinerjanya, key performance indikatornya, KPI-nya tidak bobotnya tidak besar di sisi finance, misalnya bobotnya lebih besar di sisi apa namanya untuk mendatangkan traffic misalnya gitu ya, mendatangkan apa kalau di Gojek itu mendatangkan yang naik Gojek gitu ya, seperti apa. Tapi dia masih ngasih diskon-diskon gitu ya, sehingga dalam posisi saat yang kondisi perusahaan yang state ini, yang introduction ini masih minus. Eh, apa namanya keuangannya tidak profit gitu. Kemudian di growth state ini juga beda lagi dari sisi kinerja ya, pengukuran kinerjanya beda lagi. Dia salesnya sudah meningkat tajam gitu ya. Kemudian cost-nya sudah berupaya untuk dikurangi, dia sudah take profit gitu ya. Nah, ini mungkin yang awal-awal ini yang apa itu introduction state itu kan biasanya startup gitu ya. Kalau ini startup yang sudah mulai lama, dia udah mau menemukan untuk perusahaan itu menemukan apa namanya salesnya udah mulai berkembang gitu ya. Nah ini yang dialami Goto ini lagi proses di sini. Apa itu project Tokopedia proses di sini contohnya ya. Itu proses di sini. Dia uh, akan coba menuju ke sini ya untuk menuju ke profit yang dapat keuntungan gitu. Tapi masih berupaya, jadi belum sampai. Sehingga kalau kita lihat harga saham saat ini sangat turun ya, butuh itu sangat turun karena belum memperoleh profit ya. Nah, kemudian juga di stage yang majority stage ini eh, kita lihat juga key performance indikatornya juga beda misalnya. Misalnya dia sudah bagaimana untuk efisiensi cost, menurunkan cost ya.
menurunkan cost berapa persen gitu. Kemudian juga meningkatkan targetnya, yang menantang meningkatkan profit, targetnya profitnya naik berapa persen, misalnya profit tahun sebelumnya 50 miliar menjadi 60 miliar gitu. Seperti itu. Nah, kemudian juga kalau udah di decline ini agak bahaya ini. Decline kan agak bahaya ini. Jadi kita akan tahu dengan pengukuran kinerja ini, kita akan tahu bahwa posisi perusahaan kita ada di mana, stage mana saat ini gitu ya. Sehingga akan bisa apa namanya merumuskan strategi apa gitu ya. Strategi apa yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, ini sekilas saja terkait strategic management mungkin sudah disampaikan oleh uh, dosen, sudah ada pembelajaran terkait ini mungkin ya. Ini yang diimplementasikan juga di Telkom dan anak-anak perusahaannya. Jadi terkait dengan ini, kalau kita istilahnya ada SSA gitu ya, Strategic Situation Analysis. Yang ini ada Strategic Situation Analysis, kemudian ada Strategic Formulation, kemudian ada SF kan, istilahnya Strategic Formulation, kemudian Strategic Implementation (SI), kemudian Strategic Evaluation and Control. Ini sama, konsepnya sama, jadi tinggal penamaannya yang berbeda. Jadi seperti ini untuk strategi manajemen. Ilmu manajemen ya, strategi manajemen ini. Ya. Jadi kalau teman-teman pegang ini, insya Allah menguasai gitu. Tinggal pendetalan-pendetalannya kan. Dan ini implemented di perusahaan. Perusahaan yang bagus-bagus sudah pakai ini semua konsep ini. Semua pakai konsep ini. Uh, ini kita biasanya ada 5 tahunan, tapi di rolling setiap tahun. Setiap tahun di rolling gitu. Setiap tahun mulai CSS ya, Corporate Strategic Scenario. Ya. Jadi CSS Corporate Strategic Scenario isinya ini. Jadi yang tadi, jadi yang pertama strategi situasi analisis, kita melakukan analisa, ya, analisa dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal analisisnya mengenai kondisi kompetitif seperti apa, kondisi secara political, ekonomi seperti apa, ya, terus kemudian growth ekonomi Indonesia seperti apa, kemudian tren bisnis ke depan seperti apa gitu. Kalau internal environment kan kita mengeksplor ya ukuran-ukuran kinerja internal, pengukuran kinerja internal. Maka sangat penting untuk pengukuran kinerja ini menentukan ya teman-teman, menentukan bagaimana strateginya ke depan itu ditentukan oleh kinerja, pengukuran kinerja. Jadi sangat penting teman-teman semua, terutama yang di manajemen ini sangat penting sekali pengukuran kinerja ini. Internal environment dari sisi finansial maupun non finansial ya. Dari finansial tadi ya, revenue, pendapatan, beban, produktiviti finansial gitu ya. Kemudian dari sisi non finansial, misalnya layanan kepuasan pelanggan. Kemudian kalau di digital business juga biasanya digital business kan ada average average visit ke suatu website gitu. Kalau dia pengguna website itu mengunjungi website itu langsung keluar atau dia browsing-browsing yang lain gitu. Itu diukur juga dan sudah ada alatnya juga. Ya, yang terpenting juga kita mempunyai alat ukur gitu ya. Kalau di keuangan kan alat ukurnya kan kelihatan ya. Artinya ada SAP gitu ya. Neraca, profit and loss gitu. Kalau di bisnis gitu ya, misalnya di digital bisnis macam-macam, macam-macam itu. Ada namanya page view gitu ya. Page view, page view itu bagaimana suatu halaman website itu dilihat, berapa banyak dilihat. Kemudian juga ada average visiting time, berapa lama dia ada di website tersebut. Kemudian kalau kita ada iklan di dalamnya itu ada CTR, click to rate, CTR click to rate berapa gitu ya. Jadi itu performansi non finansial gitu. Kemudian kalau aplikasi gitu ya, berapa banyak yang mengunduh aplikasi, misalnya aplikasi
kereta cepat gitu ya, bus, ya, itu berapa yang diunduh gitu. Kemudian ada namanya net promoting score gitu. Ada. Jadi banyak sekali yang kinerja-kinerja yang perlu diukur dalam suatu bisnis. Jadi beda-beda bisnisnya. Tapi kalau dari sisi finansial sama semua. Dari sisi finansial sama ya. Yang diukur revenue, beban sama semua. Tapi kalau dari sisi non finansial itu berbeda-beda. Tergantung bisnisnya. Ada yang bisnis bisnis apa namanya? Bisnis digital sama non digital itu beda beda ukurannya. Yang menggunakan aplikasi, website, dan yang berbisnis seperti bisnis layanan gitu beda lagi. Jadi internal makanya sangat penting untuk pengukuran kinerja ini. Kemudian biasanya dilakukan SWOT analisis ya, salah satunya SWOT analisis ya, strength, kekuatan, weakness, opportunity dan threat dan ancaman gitu. Nah, ini nanti ilmunya beda-beda kalau pelajaran ya. Kebetulan banyak ambil kursus apa itu executive education ya, executive education itu sudah menjurus dalam gitu. Misalnya digital business strategi gitu ya. Itu belajar terkait dengan strategi berbisnis digital ya. Beda-beda. Jadi ini banyak sekali ragamnya gitu. Dari situ kemudian ada strategic option ya, diformulasikan ya. Strateginya diformulasikan. Selanjutnya mau ekspansif atau defensif dan lain sebagainya. Itu di diformulasikan dari sisi corporate level, misalnya di tingkat perusahaan, kemudian di tingkat direktorat gitu ya, atau di tingkat fungsional itu juga beda-beda. Nah, diturunkan dari paling atas CSS itu. Kemudian implementation-nya gitu di breakdown, bagaimana apa namanya program kerjanya, action plan-nya di breakdown masing-masing, di breakdown program kerjanya, misalnya di sisi marketing program kerjanya tahun depan apa itu di breakdown, apakah mau buka apa campaign lewat sosial media dan lain sebagainya itu di breakdown. Kemudian untuk strategic performance diukur, dievaluasi. Nah, masing-masing perusahaan punya punya tool masing-masing ya untuk melakukan evaluasi atau sistem masing-masing. Kalau di Telkom itu kita biasanya ada rapat direksi ya. Rapat direksi itu mingguan tiap Senin. Rapat direksi. Kemudian dari rapat direksi kan ada direktorat apa namanya rapat direksi kemudian ditindaklanjutin oleh unitnya itu di tingkat unit biasanya juga seminggu sekali gitu. Di tingkat unit, kemudian di bawahnya itu juga rutin. Tapi kalau yang memang dia kerjaannya daily itu tiap pagi ada coffee morning untuk melakukan evaluasi kinerja seperti itu. Jadi kemudian tiap bulan kita ada rapat gabungan itu antara direksi sama komisaris, namanya RAGAP ya, rapat gabungan antara direksi dan komisaris ya membicarakan performansi kinerja-kinerja seperti itu. Itu mungkin sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan teman-teman silakan. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Ada Mas Fahmi, Mas Aksai, Zafira. Oke, ini ada yang bertanya Pak Setio. Silakan. Mas Mas Ria. Gede, Oke. Jadi Bu Ana, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Setio atas ilmunya Bapak malam hari ini. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Izin bertanya Bapak tadi sedikit apa ya menarik Bapak penjelasan Bapak terkait tadi menyinggung yang namanya executive education. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut nggak sih Pak terkait executive education itu bagaimana? Apakah kemudian itu ada pendidikan khusus untuk kita menjadi eksekutif nantinya di perusahaan atau bagaimana Bapak? Itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Gede ya. Ya, atau Mas Gede Surya.
Pertanyaan bagus. Jadi executive education itu biasanya meningkatkan skill ya, knowledge gitu, dari seorang leader, biasanya seorang leader menjadi seorang level eksekutif. Kalau di Telkom itu GM, GM ke atas gitu ya. Nah, level eksekutif itu GM ke atas, general manager ke atas itu biasanya dididik gitu ya. Jadi kalau di Telkom itu tiap jenjang ada assessment ya, ada assessment. Kalau kita mau naik jabatan gitu ada assessment, sama mungkin di perusahaan lain ya. Termasuk di dosen mungkin ada ya, kan ya. Ada assessment. Assessment itu menilai terkait dengan kecakapan gitu ya. Kecakapan dilihat ada beberapa aspek gitu ya. Itu. Kalau dia asesmennya tidak lulus, tidak bisa naik jabatan. Gitu kan. Dari asisten manajer ke manajer itu dites dulu. Tes assessment biasanya terpusat di Bandung kalau di Telkom itu. Dites, kalau dia assessment itu nggak lulus, dia tidak bisa dipromosikan. Seperti itu, ada jenjangnya. Terkait dengan executive education itu setelah mendapat pendidikan, mendapat jabatan GM, GM ke atas. Kalau di Telkom saya cerita aja nih biar teman-teman tahu semua ya. Di Telkom itu pertama kali masuk ya sarjana gitu ya. Pertama kali masuk sarjana itu eh, band 7 gitu. Kita ada grade 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Sampai 1. Jadi mentoknya 1. 1 level fresh graduate itu biasanya 7, kalau S2 6 gitu ya. S2 6 gitu masuk. Nah, dari situ kan naik itu. Naik itu maksudnya dari officer, petugas officer, kemudian asisten manajer itu 4, bandnya 4 gitu. Manajer bandnya 3, manajer bandnya 3, GM bandnya 2, GM bandnya 2, kemudian mentok itu VP, VP, SVP, termasuk saya itu mentok itu udah band 1 gitu. Udah mentok, jabatan mentok itu 1. 1 itu ya itu ya Deputi Kapropis, kemudian VP, SVP itu 1, mentok jabatan paling tinggi. Paling tinggi, kalau level atasnya lagi, itu kalau di Telkom itu udah pensiun. Dia jabatan politik tuh, yang menentukan presiden, kementerian. Kecuali di anak perusahaan itu mentok band 1. Sama dengan di band 1 itu, untuk band 1. Nah, yang executive education itu diberikan di jabatan untuk mulai band 2, GM ke atas. Band 2, band 1 itu executive education. Jadi executive education diberikan untuk meningkatkan skill tertentu gitu ya. Misalnya di bidang leadership, international leadership ya. Nah, seperti itu. Kemarin kan kebetulan saya ikut juga international leadership di Thunderbird di Arizona di US gitu. Nah, itu dididik kita bagaimana kita melakukan deal bisnis untuk eksekutif antar dunia global gitu. Sampai cara makannya dididik juga di sana. Cara makan, cara segala macam dididik. Itu untuk skill-skill khusus. Kemudian juga kita di Telkom ada MIT ya, bersama dengan MIT, MIT dan Harvard Business School juga, Harvard Business School juga itu untuk bisnis-bisnis terkait digital bisnis. Nah, teman-teman kalau misalnya masuk di Telkom itu nanti ditawarin sekolah. Jadi sekolah S2 gitu. Jadi ada tesnya untuk sekolah S2. Kita ngirimkan 50 tahun ini 50 ke universitas top dunia gitu. 50 di universitas top dunia di Eropa dan di Amerika. Nah, itu dikirim, jadi dites, kemudian dikirim disekolahkan. Sekolah dibayarin, dikasih uang jajan, kasih uang semuanya itu. Jadi bisa hidup fokus belajar gitu, fokus belajar. Itu nah, tahun ini juga 100 mau diberangkatkan 100. Jadi sangat ini ya Telkom mendidik ini apa karyawan sebagai aset. Sebagai aset itu sangat sangat ini sangat dididik terus. Jadi disekolahkan S2 bahkan sampai S3. Nah, untuk ini ya teman-teman yang baru masuk itu nanti
kerja di Telkom 2 tahun bisa sekolah langsung. Tentu dites ya, ada tesnya, ada tesnya dipilih ya, seperti itu. Nah, setelah itu menduduki level yang ke atas, itu ada executive education, pengembangan eksekutif. Tapi setiap jenjang jabatan dia ada pendidikan Suspim namanya. Suspim tingkat 1, Suspim tingkat 2, Suspim tingkat 3 gitu. Suspim internasional seperti itu. Itu Mas, ini mudah-mudahan teman-teman di Unipro banyak yang masuk Telkom, banyak sebenarnya. Ya, banyak masuk Telkom. Amin, amin. Terbanyak kan di Unipro. Itu. Itu Mas ini ya gede ya. Mungkin lanjut ya, Bu ya. Iya, Bapak Sip. Setio, terima kasih banyak atas Sama-sama. penjelasannya. Ya. Lanjut. Nah, ini penting ya. Jadi ini bisnis model kanvas ya. Ini kalau kita mau melakukan pengukuran kinerja, kita merancang apa yang akan diukur itu bisa melalui dari sini dulu bisnis model kanvas. Ini bisa diterapkan di semua bisnis ya, baik konvensional, digital maupun bisnis yang kecil maupun yang besar. Semua menggunakan yang perusahaan besar termasuk Google dan lain sebagainya menggunakan bisnis model kanvas ini, bisnis model kanvas. Jadi kita susun gitu ya. Bisnis model kanvas itu ada 9 box gitu ya. Jadi 9 box kita isi untuk apa namanya melihat bisnis modelnya gitu ya. Di situ kita lihat nomor 1 gitu, customer segment. Siapa pelanggannya, ini mungkin nanti pembelajaran tersendiri gitu, nanti saya review aja ini bentar. Kemudian value proposition, apa yang ditawarkan kepada pelanggan gitu. Kemudian channel, bagaimana cara menjangkau pelanggan. Kemudian customer relation, bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan. Revenue stream, bagaimana cara menghasilkan uang. Nah, dari poin-poin ini itu bisa jadi key performance indicator untuk diukur ya. Indikator-indikator utama yang perlu diukur gitu ya, itu apa gitu ya. Nah, ini bisa dari sini dapatnya gitu, aktivitasnya apa, key partnernya apa, cost structure-nya apa gitu. Ini mungkin saya lanjut dulu karena materi yang masih banyak yang mau izin, Bu Ana, Bu Wintati mau izin. Jadi ini contohnya Shopee ya, Shopee bisnis model kanvas ini Shopee. Jadi customer segment Shopee ini kan pengguna internet banyak kan, termasuk mahasiswa segala macam itu, pelajar itu pengguna customer segmentnya gitu ya. Kemudian customer relationship-nya bagaimana ada fitur-fitur aplikasi yang bagus gitu ya. Kasih poin, kasih diskon ya. Ada email, newsletter, kemudian ada WhatsApp ya, notification WhatsApp bisnis gitu ya. Kemudian layanan pelanggannya CS-nya seperti apa. Nah, kemudian ini kan dari satu box ini kita bisa melakukan pengukuran kinerja. Nah, misalnya pengukuran kinerja terkait layanan pelanggan. Layanan pelanggan di kinerjanya, misalnya dia melayani selesai dalam waktu 5 menit misalnya, seperti itu. Nah, kemudian channelnya kan ada situs web, ada media sosial, dan juga lain sebagainya. Media sosial misalnya targetnya subscribernya di YouTube 100.000 gitu. Kemudian di follower di IG misalnya 1 juta gitu, seperti itu. Kemudian value proposition. Nah, value proposition itu apa yang unik, yang menarik dari apa Shopee ini gitu. Misalnya mudah digunakan gitu, Shopee. Harganya murah gitu. Nah, seperti itu. Kemudian aktivitas apa di sana itu, aktivitas utamanya apa? Misalnya melakukan inovasi, perubahan platform, key resource-nya apa? Infrastruktur, server, kemudian juga key partner kan ada supplier yang jualan dan sebagainya. Cost-nya apa? Cost pengembangan, cost SDM. Kemudian revenue stream-nya apa? Jadi Shopee revenue pendapatannya dari mana Shopee gitu ya? Kan dia kalau ada komisi penjualan ya, komisi penjualan yang ditarik untuk misalnya yang apa seller-seller yang branded gitu ya, dia ada komisi penjualan yang bayar ke Shopee. Kemudian ada iklan. Di aplikasi Shopee kan penjual bisa iklan, sehingga kalau dia di search itu akan tampil di depan gitu ya, di paling atas.
Itu bayar kan, bayar. Ya itu salah satu pendapatan dari Shopee. Kemudian dari pengiriman, dia dapat fee dari pengiriman dan bahkan punya sendiri kan Shopee Express. Nah, kemudian dari sisi pembayaran, pembayaran menggunakan kartu kredit itu biasanya kan ada take rate-nya yang diambil dari bank gitu ya. Dia biasanya ada bank bayar gitu. Jadi banyak banyak sekali yang bisa dicari bisnis modelnya. Kalau kita lihat teknologi saat ini ada bisnis model innovation ya BMI, bisnis model innovation. Jadi kita cari terus bisnis model yang baru yang menghasilkan pendapatan dan ini juga bisa jadi ini nih bisa jadi skripsi juga ini teman-teman. Bisa jadi skripsi dari sini gambar bisnis model ini bisa jadi skripsi mana ambil yang mana gitu kan. Nah, fokus ke mana gitu bisa jadi skripsi. Nah, ini sangat penting, ini bisa diterapkan di mana aja. Kalau teman-teman mau bangun bisnis startup baru ya pasti pakai ini yang dipakai gitu. Oke. Nah, kita mungkin lihat video sebentar ya. Alibaba Group, according to the company story, was founded in 1999 by 18 people under the leadership of Jack Ma, a former English teacher from Hangzhou, China. From the very beginning, the company's founders shared the belief that the internet would create a level playing field by enabling small businesses to use innovation and technology to grow. Now, Alibaba Group Holding Limited, also known as Alibaba Group and Alibaba.com, is a Chinese multinational technology company that focuses on e-commerce, retail, technology, and the internet. Before we continue, please subscribe to our YouTube channel by hitting the subscribe button below to get a notification on our next video. In December 1999, at the end of the dot-com trend, Jack Ma led a group of 18 people to start an online wholesale market called Alibaba. Though it was founded in a small apartment in Hangzhou, the Chinese company has grown into one of the most diverse and valued companies in the world. Today, Alibaba competes globally with its more ubiquitous US counterparts like Google, Amazon, PayPal, and eBay, and in some cases outperforms them. Alibaba has ventured into and dominated the e-commerce and payment systems, cloud services, and artificial intelligence. Since they entered the Indian investment market in 2014, Alibaba has invested nearly $1.7 billion in Indian startups over the years, from BigBasket and Zomato to Paytm, ExpressFees, etc. Jack Ma visited the United States in the 1990s and set out to introduce the internet there. After some years, he decided to gamble on technology's potential and founded Alibaba Group. This was after receiving $5 million from a group of investors with 17 co-founders. Fortunately, Alibaba's online retail platforms, Alibaba.com, B2B, and 1688.com, B2C, were strategically scheduled to launch. This was because the consumer internet boom had just hit China, and the local market wasn't as badly hit by the dot-com crash as its American counterpart. The 21st century started with good results for Alibaba, raising $20 million from a group of investors led by SoftBank. Subsequently, the company's growth accelerated. 1 year after Alibaba became cash positive, he founded Taobao.com. It was designed as a consumer-to-consumer marketplace to do for China what eBay had done abroad. The company received another round of funding to the tune of $82 million. This was quickly followed by the launch of the Alawangwang, an instant messaging platform and third-party online payment platform, Alipay. With time, these three companies developed into the iron triangle of e-commerce, logistics, and finance on which today's Alibaba Group is built. Like the other members of the acclaimed Chinese BAT Group, Baidu, Alibaba, Tencent, Alibaba benefited greatly from its home country's strict internet control guidelines. While the Chinese government sought to build a business ecosystem similar to that of the United States, it was cautious when foreign companies entered the market at the expense of local businesses. With regards to this, China installed a massive internet filtering and censorship engine called the Great Firewall.
This engine dealt devastating blows to the Chinese dealings of tech giants like Google, Yahoo, and eBay. This firewall enabled companies like Alibaba and Tencent keep a tight grip on the rapidly growing population in China via the internet. Encouraged by China's pro-local policies, Alibaba got into a strategic partnership with Yahoo in 2005, and then took over its activities in China. Over the next 3 years, Alibaba founded the 3 most successful companies: Taobao University, an online e-commerce education program; Alimama, an online marketing platform; and Tmall, an online marketplace for third-party branded products. After setting up a research and development department to drive internal innovation, the company celebrated its 10th anniversary in 2009 with the establishment of Alibaba Cloud and the acquisition of China's leading IP provider, HiChina. This was followed by the takeover of the logistics companies Vendio, Octava, and OneTouch, and the launch of Zhuhuazhuan, a marketplace for group purchases, AliExpress, a global marketplace for Chinese exporters, and Diandianchong, a mobile social media app. Since 2013, Alibaba has been one of the most productive investors in the world, with a diverse portfolio including companies from Asia to America and all around. The complete takeover of the Chinese web browser, UC Browser, and the acquisition of a 60% stake in the Chinese film company China Vision Media, now Alibaba Pictures Group, involved major investments in Lyft, Tango, Haier, Singapore Post, and Momo. In 2013, Ma resigned as CEO of Alibaba. He was succeeded by Jonathan Liu, whom Ma selected himself. In September 2014, the company made international headlines with a whopping $25 billion initial public offering, with a market value of $231 billion. This was the largest U.S. initial public offering in history. And it made Alibaba the 23rd most valued company in the Standard & Poor's Index. This position placed Alibaba ahead of other e-commerce giants like Amazon at $150,000 and eBay, which was valued at $65 billion. After Alibaba had invested a total of $2.7 billion, the company went on to spend $12.9 billion in 2015. SoftBank Robotics, Didi Chuxing, Snapdeal, 197 Communications, Snap Incorporated, and Lyft were among the top benefactors of Alibaba's investments. In 2016, Alibaba became well known as the world's largest and most valued retailer after its revenues surpassed those recorded by American giants like Walmart, Amazon, and eBay. In the same year, it also outdid Amazon, Google, and Microsoft in public cloud sales growth. Now, the Alibaba Group had companies in the fields of movie production, microblogging, travel booking, music and video streaming, online learning, mobile apps, online maps, and more. Later in 2016, Alibaba was embroiled in a scandal for being linked to trading in fraudulent and illegal products. The US government dubbed Taobao a platform for selling counterfeit goods. Due to the IPO and the steadily increasing turnover, Alibaba spent $10 billion and $11 billion in 2016 and 2017 respectively on investments in the chauffeur-driven car service provider UCAR, Didi Chuxing ride-sharing service, Indian mobile communications company, 197 Communications, food ordering C2C, ELE.me, online e-commerce company Lazada Group, and Chinese hypermarket giant Sun Art Retail Group, forming the majority of the investments with over $1 billion each. Because of its remarkable research division, Ali Research Alibaba was ahead in the artificial intelligence revolution, using machine learning to drive sales, marketing, and customer service during its annual Global Shopping Festival. It also worked with Starbucks in Shanghai to establish an augmented reality experience in the largest coffee chain store in the world. Alibaba made history in January 2018, when it became the second Asian company to exceed the $500 billion valuation mark, when its market value reached $527 billion. The first company was Tencent. In 2018, the company recovered from allegations of scandal, with Taobao and Tmall each exceeding 500 million monthly active users. By 2019, Ma kept his promise to leave Alibaba.
Daniel Zhang succeeded him as the current CEO of the Alibaba Group. The company has also been instrumental in shaping and strengthening the Chinese business ecosystem and has launched several projects to improve the rural areas of China. In 2010, Alibaba stated that it would contribute 0.3% of its annual earning to environmental awareness and conservation efforts around the world. This summed up to a $47.1 million donation in 2016. They have also come up with an independently funded group called the Alibaba Foundation to handle social issues. Although Jack Ma is no longer at the helm of affairs, Alibaba is still one of the world's largest online commerce marketplaces and isn't showing any signs of exiting that position. That exceeds the founder's vision of an e-commerce platform for the Chinese populace, and then some, in just 20 years in business. What do you think about Alibaba Group's company story? Also, what do you think about Alibaba's entrepreneurial journey so far? Thanks for watching this video. Please share your opinions in the comments section below. Oke, itu perjalanan dari Alibaba teman-teman semua. Jadi sangat menarik dari kecil ya, dari dulu kecil. Ini dulu yang foto yang paling kanan ini tempat awal dia. Dia membuka bisnis awal Alibaba itu di sini tahun 1999 ya. Sini dari tempat yang kecil ngumpulin tim gitu. Kemudian sampai besar sekali gitu ya. Itu tidak lain kan waktu saya ke sana untuk itu apa executive education di sana itu yaitu dididik bagaimana berbisnis mulai dari nol gitu ya sampai besar seperti itu gitu ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil gitu, dari sana gitu ya. Waktu ke sana 2019 itu sudah masif QRIS kan, kalau QRIS kan baru dikenal saat-saat ini gitu ya. Di Indonesia di sana sudah menjamur waktu saya ke sana sudah banyak dipakai QRIS ya di di berbagai pasar dan lain sebagainya gitu ya. Itu termasuk fintechnya itu ya fintechnya dan juga apa yang bisa dipelajari dari sana terkait dengan pelajaran kinerja ya pengukuran kinerja gitu ya itu ya ini apa namanya bahwa semua itu ada apa namanya indikatornya semua ada indikatornya yang diukur terus gitu ya diukur terus pengukuran kinerja. Ini data-data ini sangat penting ya, sangat penting dan bisa dianalisis data. Dia punya big data gitu ya, big data yang besar yang bisa dilakukan analisis sehingga bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan dari pelanggan gitu ya, di pelanggan. Performance indikatornya masing-masing kan dia ada bidangnya masing-masing gitu ya. Ada terkait dengan finance, terkait dengan logistik, terkait dengan e-commerce gitu ya. E-commerce terkait dengan cloud itu sudah ada ukuran-ukurannya masing-masing ya. Dari sisi finansial maupun dari non-financial ya, business operation. Jadi diukur semua, itu kunci ya. Makanya penting pengukuran kinerja itu sangat penting. Karena dari situ semua diukur, kemudian diimprove, dan lain sebagainya. Ya. Termasuk semua ditargetkan, masing-masing orang punya target masing-masing. Dan dikontrol ketat, ya. Kontrol sangat ketat sekali. Di Alibaba. Gitu ya. Nah, ini termasuk dia bagaimana membina apa namanya desa-desa. UMKM dibina, ditarget ya UMKM itu target sebulan itu dapat UMKM berapa gitu ya, misalnya ditarget sampai ke pelosok-pelosok ditarget namanya Taobao Village gitu ya, Taobao Village ditarget sehingga dia menjadi dan diajarin UMKM diajarin
ya sehingga bisa ekspor ke Amerika dan lain sebagainya itu dari perusahaan-perusahaan yang UMKM-UMKM di Cina itu diajarin seperti itu, Taobao, Taobao. Kemudian dari sisi fintechnya juga besar banget, saking besarnya sampai khawatir kan pemerintah Cina khawatir sama Jack Ma pendirinya, sampai Jack Ma kan di apa namanya dibungkam lah istilahnya, karena sangat menguasai waktu itu Jack Ma ini sangat menguasai eh, ekonomi di Cina dan ekonomi Cina. Nah, bisnisnya di segala macam bisnis, semua terhubung dengan paymentnya ya. Paymentnya namanya Alipay. Bayar apapun menggunakan Alipay. Ya. Alipay sama dengan GoPay lah, GoPay. Sama dengan GoPay, Alipay. Nah, ini juga sama. GoPay juga menuju ke situ kan. Di every apa namanya store gitu sekarang sudah bisa bayar menggunakan GoPay ya. Banyak kan sudah bisa bayar dengan GoPay. Nah, dia untungnya dari mana gitu ya? Bisnisnya payment memang marginnya sangat kecil sekali, tapi volumenya besar, tapi memang masih belum cukup gitu. Dia untungnya dari lending, peminjaman. Kan dia punya data, orang melakukan transaksi gitu kan tahu. Ya. Saya punya akun Alipay gitu, saya belanja apa tahu. Sehingga dia dia punya scoring ya, kredit scoring dan lain sebagainya. Kemudian orang ini rajin bayar, uangnya bagus, pendapatannya bagus, tahu dia. Profil dari orang yang pengguna itu tahu. Sehingga dia nawarin pinjaman gitu. Ya, ini ditiru ya, ditiru sama pemain-pemain di Indonesia kan. Ditiru paylater dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari situ berkembang. Nah, ini dulu waktu 2019 itu sampai pengemis juga pakai QRIS dulu. Waktu itu 2019 termasuk masjid ini di Hangzhou, masjid di Hangzhou juga sudah pakai keris. Waktu saya ke sana semua pasar ya, ini pasar semua pakai keris. Nah, dan sekarang sudah ini ya, keris sudah di Indonesia juga sudah ini. Sudah. Seperti itu. Ah, sebelum saya lanjutin ke OKR, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan adik-adik. Luar biasa tadi yang disampaikan oleh Pak Setio ya terkait dengan perjalanan dari Alibaba, mulai dari di tempat yang kecil sampai saat ini yang luar biasa. Baik, silakan. Mungkin perlu dibuka kameranya ini ya. Ayo adik-adik semuanya. Ada Zafira, Yuk, Yudka, Aziza, Jasmine, Lolosa, Aisyah, Yumna, Lintang. Banyak sekali nih. Nabila, ayo silakan. Nurah, enggak ada, lanjut dulu ya. belum ada. Dilanjut. Oke, J. mungkin saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana pengukuran ya yang saat ini dipakai gitu ya. Nah, ini banyak dipakai di perusahaan ya, perusahaan banyak dipakai perusahaan itu namanya OKR ya, Objective Key Result. Gitu. Jadi objektif dan key result itu berarti ada dua, ada objektifnya apa sama key resultnya apa gitu ya. Itu bisa dipakai biasanya di unit tim. Kalau di Telkom implementasinya dia di unit ya. Di unit kalau di atas namanya kontrak manajemen gitu ya. Ini banyak dipakai di unit-unit agile, terutama di bisnis digital ya. Banyak dipakai di bisnis digital. Ini merupakan memang awalnya ini pengarang bukunya Mr. What Matters ini. Ini dulu di Google ya. Google.
Nah, ini Google menerapkan ini OKR ini tahun 1999 ya. Gitu. Nah, ini saya lihat sendiri di Google dia pakai ini OKR dan enak kerjanya juga tidak untuk anak muda cocok untuk anak muda bisa kerja di mana aja gitu dan ini terapkan di Telkom juga. Kalau di Telkom saat ini diterapkan untuk manajer ke bawah itu bisa ambil kerja eh, tiga bisa sampai tiga di rumah bisa kerja di anywhere itu 3 hari 2 hari di kantor karena sudah ada sistemnya kita online sehingga tahu kerjaannya goalnya apa ya pakai OKR ini Objective Key Result ini. Jadi bisa bisa kerja dimanapun ya bisa kerja dimanapun sudah diterapkan di Telkom sejak pandemi ya sampai sekarang diterapkan terus ya. Tapi ada kewajiban kalau dulu waktu pandemi kan fully kerja di rumah ya kalau sekarang ada kewajiban kerja di kantor supaya ada tetap ada humanity-nya lah ketemu kita kan beda gitu tetap beda. Tapi sudah di aplikasi, kita ada aplikasi namanya Diarium, itu sudah ada OKR yang di situ yang harus diisi, dan juga dia absensi secara online, gitu, seperti itu. Nah ini sudah diterapkan di Google sebelum pandemi sudah diterapkan ya di Google Singapura gitu, Taiwan gitu, ke sana juga itu juga sudah diterapkan seperti itu. Google Agile ya, lincah. Waktu saya compare secara sendiri itu dibandingkan Microsoft itu beda ya. Microsoft itu dia orangnya ini ya lebih tua lah apa namanya tidak tidak muda tidak banyak dengan beda sama Google yang muda-muda gitu. Tapi Microsoft sekarang sudah berubah ya sudah bagus dan sudah apa namanya ngikutin perkembangan inilah eh, karyawannya juga sudah berubah lah, lebih mudah-mudah dan lebih agile. Tapi kalau Google memang dari dulu agile, kerjanya bebas di mana aja gitu. Tapi kan ada OKR ini, OKR ya. OKR itu yaitu membantu perusahaan untuk menerapkan dan melaksanakan strateginya. Jadi ada objektif, ada key result ya. Objektif itu tujuan kualitatif sifatnya, yang bersifat ambisius atau menantang tapi dapat dicapai. Kemudian key result itu hasilnya, hasil utama terukur gitu ya, yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu objektif gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ini penting sekali OKR gitu ya. Itu menjelaskan tim ya. OKR membantu menghubungkan ya tujuan dan aktivitas tim. Kemudian fokus pada prioritas. Karena OKR ini tidak sifatnya tahunan tidak. Kalau di Telkom tiap 3 bulan direview, tiap 3 bulan direview ada ganti target gitu. Tiap bulan, tiap triwulan ganti target. Dan daily dicek dia masukin kerja apa dan lain sebagainya melalui aplikasi gitu ya terukur gitu akuntabilitas terukur gitu. Kan tim untuk bertanggung jawab atas pencapaian tujuan mereka jadi fokus pada result gitu resultnya seperti apa gitu jadi ini sangat bagus ya diterapkan waktu apa namanya pandemi kemarin sampai sekarang juga sudah diterapkan dengan baik. Nah, ini kan dipakai di Google, pakai LinkedIn, Spotify, Intel, dan perusahaan-perusahaan lainnya pakai OKR ini. Nah, ini bedanya OKR sama KPI. Kalau di KPI itu kita tahunan KPI. Dan di top level. KPI di top level, ini secara garis besar aja ya. KPI di top level, OKR di unit dan tim gitu ya. Di unit dan tim. Seperti itu. Jadi KPI itu ini yang di Telkom nih, terapkan di Telkom KPI itu di level corporate. Kontrak manajemen itu ada KPI-nya. Jadi KPI itu seperti revenue-nya berapa, finansial berapa. Kemudian di level bawahnya itu menggunakan OKR. OKR. Nah, OKR itu pendetilan dari KPI, gitu. KPI seperti ini ya. Seperti ini.
Nah, ini seperti ini misalnya, ini contoh ya, contoh objektifnya ya, itu menyiapkan talent Telkom untuk menjadi talent terbaik di BUMN. Key result-nya apa? Key result-nya menyediakan 1.000 talent digital di tahun 2020 misalnya. Terus pembaruan sistem pengembangan kepemimpinan. Kan diturunkan ke bawah nih. Diturunkan ke bawah, misalnya ke AVP-nya gitu ya, dari Vice President ke AVP-nya itu objektifnya menyediakan 1.000 talent digital di tahun 2020. Key result-nya apa? Penyediaan 150 orang melalui digital talent, metode BAE pada Q1 2020. Penetapan blueprint METI untuk 29 digital skill pada Q1 2020. Terus sampai ke bawah, sampai ke officer ya. Sampai ke bawah itu ada objektif key result. Objektif key result. Dan ini masuk ke sistem. Masuk ke sistem yang platform. Tapi kalau pakai manual juga bisa. Pakai manual bisa juga. Cuma kalau kita kan orangnya banyak dan harus tersistem langsung real time, terkontrol gitu. Kita menggunakan sistem, pakai aplikasi. Namanya aplikasi Diarium ya, di Telkom. Jadi seperti ini. Jadi di track gitu, di track. Ada objektif kayak result. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi betul-betul tidak teori ya. Jadi ini terimplementasi di perusahaan ya. KPI, OKR, terus pengukuran kinerja itu implementasinya seperti ini kalau di Telkom ya. Termasuk di anak perusahaan yang di POS juga sama, di anak perusahaan Telkom juga sama gitu, pakai sistem seperti ini. Nanti teman-teman kalau terjun di dunia nyata, dunia kerja juga seperti ini. Tapi mungkin agak berbeda cara implementasinya. Nah, kalau teman-teman usaha sendiri juga harus diterapkan seperti ini. Ada bisnis model kanvas yang tadi itu ya, bisnis model kanvas, kemudian bagaimana mengukur kinerja menggunakan OKR dan lain sebagainya. Ya. Ini sebagai betul teman-teman semua nanti kalau sudah lulus dari sekolah ya, S1 ya, seperti itu. Itu mungkin sebelum lanjut yang terakhir ya, ada sesi video terakhir, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak usah ini teman-teman bebas aja, sama malu-malu. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan langsung saja raise hand. Boleh siapa aja tanya. Nada, barangkali. Ya, silakan. Silakan Mbak Nada, ya. Nabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Pak Satyo. Selamat malam, saya izin bertanya. Tadi sebenarnya pertanyaan saya itu apa yang membedakan OKR dan KPI, tapi ternyata sudah terjawab. Namun misalnya saya sering ikut business case competition gitu Pak. Nah, kadang tuh bingung untuk apa yang digunakan atau apa yang ditampilkan atau apa yang dianalisis kemudian dipresentasikan gitu, entah itu KPI atau OKR gitu Pak milihnya. Apakah ada preferensi lebih bagus untuk mempresentasikan OKR daripada KPI atau itu tergantung dari juri? Nah, kalau misalnya jurinya nggak diketahui nih Pak, kayak misalnya ada yang top level atau ada yang fungsional itu tidak diklasifikasikan begitu. Nah, itu kira-kira apakah ada preferensi khusus kapan kita menggunakan OKR dan kapan kita menggunakan KPI gitu Pak? Mungkin itu. Terima kasih Pak Satyo. Sering ikut lomba nih, Pak Nabila ya. Itu terima kasih. Ya, gimana Mbak Nabila? Sering ikut lomba ini bisnis case ya. Iya Bapak. Iya ya, bagus sih. Ya, jadi betul ya, tergantung sih, tergantung mana yang dipakai. Tapi kebanyakan terkait dengan yang saat ini sekarang ini ya, itu kebanyakan kalau yang mulai bisnis awal-awal kebanyakan OKR ya, OKR. Lebih kan agile, lebih agile, bisa cepat dirubah gitu ya, cepat berubah. Karena kalau bisnis sekarang, apalagi digital tuh cepat banget perubahannya. Jadi terjadi perubahan yang sangat cepat dan sangat apa namanya bisa 3 bulan, sebulan bahkan bisa berubah itu lebih pas menggunakan OKR gitu.
Kalau dari pandangan saya ya, itu termasuk kalau di Telkom kan sudah ada yang corporate besar banget gitu ya, corporate besar gitu, combine ya, combine. Kalau sudah menjadi corporate besar, di combine KPI di atas, ya, level atas itu KPI, kontrak manajemen, kemudian bawahnya menggunakan OKR, karena di bawah kan berkembang cepat ya. Produk-produk baru itu biasanya menggunakan OKR, produk unit bisnis baru itu OKR semua. Tapi kalau menurut saya sih lebih bagus ya, apabila menggunakan OKR ya, jadi menggunakan OKR seperti itu. Saran saya ya, menggunakan OKR. Jadi kalau misalnya bisnis baru startup gitu ya, pakai OKR gitu. Tapi OKR kan sifatnya bisa, kalau di Telkom tiap 3 bulan ya direview. Mungkin kalau di yang lebih kecil lagi lincah bisa sebulan sekali gitu. Bisa berubah gitu ya. Bisa berubah. Seperti itu. Itu Mbak, ini bagus nggak nanti Mbak Nabila ya. Jadi sudah banyak belajar bisnis. Ya, Bapak, mohon Ini maaf. Mbak Nabila, kalau di Telkom dulu ada kompetisi itu kan. Ini inovasi atau apa? Kalau dulu saya pernah ikut dari marketeers, tapi ini Pak, case kontributornya Indico Pak dari Oh ini, iya Indigo. Indico atau Indigo yang Telkom? Indico yang kece Pak, yang Indico. Oh Indico ya, Telkomsel ya, ya, ya. Iya. Jadi sama ya, karena kita ada di Telkom ada Indigo sama, jadi yang Telkomsel sama Telkom. Jadi bahkan yang sekarang ada sudah IPO itu dari Indigo itu. IPO itu ada run system. Run system itu kita biayai gitu ya. Telkom biayai sampai dia IPO dari perusahaan kecil. Perusahaan kecil terus gedein gitu. Kita dapat invest ya. Kita menjadi investor gitu. Telkom jadi ngasih investor dapat saham. Saham waktu itu dikonversi, kita waktu itu nyumbang hanya apa itu memberi modal hanya cuma 100 juta itu. Dapat setelah konversi ke saham sekitar jadi 10 miliar. 10 miliar jadinya waktu dia IPO gitu ya. Waktu IPO dapat sahamnya 12,5%. 12,5%. Dan juga ada jalur-jalur khusus kalau di Telkom itu ada jalur yang dia menang kompetisi segala macam bisa masuk pegawai Telkom ya, bisa jadi pegawai Telkom. Nah, jadi ini terus nih Mbak Nabila sama teman-teman yang lain. Jadi itu bisa bisa di funding lah di Telkom. Jadi kalau fundingnya di Telkom itu untuk yang perusahaan yang baru mulai ya Indico yang itu sama Indigo. Kalau perusahaan sudah agak berkembang sedikit gitu, udah cukup bagus, kita ada invest namanya MDI, ya. MDI, Mitra Digital Investama. Itu kita juga investor perusahaan-perusahaan yang sudah mulai berkembang gitu. Memang kalau perusahaan besar kita biasanya beli seperti Goto, kita kan beli apa namanya injek modal 6 triliun untuk Goto, tapi harganya sekarang lagi turun ya, jadi agak ini nih menyebabkan harga saham Telkom ikutan turun, karena Gotonya turun dan saham Telkom ikutan turun. Begitu. Ya. Itu, terima kasih Mbak Nabila. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ya, Satyo. sama. Silakan yang lain. Halo, ini mana ya yang lain? Oke, Mbak, bentar, Mbak apa Mas ini ya? Mbak, Silakan, Yuriska. Oh, Mbak ya, Mbak Yuriska, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu, Bapak. Eh, saya ingin bertanya, mungkin agak kurang dari tema performance measurement, tapi saya ingin bertanya, tadi kan Bapak sudah memperlihatkan contoh dari yang Alibaba, terutama yang rural Taobao. Lalu saya eh, mencari di artikel tentang korelasi Telkom dan bagaimana Telkom memberdayakan UMKM. Dari yang saya baca, ada misalnya program UMKM digital atau kolaborasi dengan e-commerce, juga program inkubasi dan akselerasi juga kemitraan. Pertanyaan saya adalah,
bagaimana UMKM di Indonesia dapat mengakses proyek-proyek dan inisiatif yang telah diluncurkan oleh Telkomsel ini. Karena uh, visibilitas dari proyek-proyek ini menurut saya masih belum banyak UMKM yang mengetahui bantuan-bantuan atau proyek-proyek yang diadakan oleh Telkomsel saat ini yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM. Terima kasih Bapak. Oh, satu lagi Pak, lalu untuk program-program seperti um, misalnya salah satunya yang platform My Ads ini, bagaimana caranya dalam kasus ini Telkomsel menentukan OKR? Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mbak Yuriska ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi yang pertama terkait dengan program ini ya, UMKM ya. Kita ada UMKM Go Digital gitu kan. Ada dulu program UMKM Go Digital. Biasanya kita kerjasama sama pemerintah daerah ya, sama kementerian. Itu ada rumah belajar ya, rumah BUMN. Rumah BUMN itu masing-masing daerah biasanya ada rumah BUMN kerjasama sama Pemda setempat gitu. Rumah BUMN kita juga membina, ada training-trainingnya, kemudian udah ada kita siapkan marketplace, bahkan UMKM itu bisa jualan di namanya platform Padi UMKM, mungkin bisa search ya Padi UMKM ya, Padi UMKM itu punya Telkom ya, jadi situs pengadaan barang dan jasa, jadi situs pengadaan barang dan jasa, jadi kalau UMKM itu masuk ke rumah BUMN, kita didik, ataupun dia tidak masuk itu ke rumah BUMN, tapi dia bisa apply Padi UMKM ini. Padi UMKM ini adalah marketplace untuk jualan produk yang marketnya adalah BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN kalau beli segala sesuatu diwajibkan lewat ini, Padi UMKM. Padi UMKM ini. Tapi ini khusus untuk ini memang UMKM ya. Jadi beda, pembelinya itu hanya awalnya BUMN, nantinya akan di-open juga gitu. Tapi saat ini kebanyakan BUMN yang beli-beli produk tersebut. Jadi ada padiumkm.id ya, padiumkm.id. Nah, itu lewat situ gitu ya. Kemudian juga sekarang bisa ke Telkom juga, di kantor-kantor Telkom itu ada namanya Indibis. Indibis itu layanan khusus untuk bisnis medium dan kecil ya, Indibis. Itu juga kita menyediakan aplikasi gratis juga untuk aplikasi namanya aplikasi jualan ya, seperti kios jualan itu aplikasinya. Kemudian ada QRIS-nya gitu, kemudian bisa dipakai banding connection-nya juga seperti itu. Jadi yang pertama tadi melalui rumah BUMN, kemudian pakai Indibis, kemudian ada Padi UMKM untuk marketplace-nya seperti itu. Dulu kita punya plaza.com ya, belanja.com, plaza.com terus belanja.com, tapi kita kan kalah itu. Waktu itu belanja.com kan B2C mainnya. Nah, ini cerita aja, saya kebetulan ikut di situ sebagai dirut, saya di belanja.com itu, di Metra Plaza itu, sebagai dirut, tapi dirutnya untuk menutup belanja.com, karena menghabiskan uang banyak banget, tidak untung gitu ya. Jadi tidak untung, menghasilkan banyak banget, kita pivoting ya, pivotingnya ke Padi UMKM ini. Jadi dari B2C ke B2B. Karena B2C itu yaitu bermainnya adalah diskon segala macam, itu bakar uang gitu ya. Sedangkan kita adalah perusahaan BUMN ya. Kan itu menggunakan uang negara itu. Agak susah pertanggungjawabannya kan. Pertanggungjawabannya susah. Jadi kita tidak sebebas seperti Bukalapak atau Tokopedia, Shopee gitu kan, main diskon, bakar-bakar uang dulu banyak gitu. Kita nggak bisa, BUMN nggak bisa seperti itu. Jadi pivoting jadi Padi UMKM. Jadi Padi UMKM ini GTV istilahnya. Nanti kalau teman-teman belajar dalam itu ada GTV, Gross Transaction Value. Gross Transaction Value itu jumlah uang yang transaksi beredar gitu ya. Itu triliun kan, triliunnya udah besar banget gitu.
Nah, seperti itu. Jadi kita udah pivoting dari B2C ke B2B pada UMKM. Itu tadi Mbak. Jadi tetap ini apa namanya kita fokus juga ke UMKM gitu ya melalui Indibis ya. Sekarang produknya Indibis ya. Itu karena UMKM di Indonesia itu ada sekitar 60 juta UMKM. 60 juta UMKM itu sangat potensi dan ini sama dengan di Cina, Taobao itu juga sama ya, dengan Taobao. Taobao itu di Cina juga mendidik UMKM juga sehingga dia berkembang difasilitasi oleh marketplace gitu ya. Nah, seperti itu untuk apa namanya seperti itu untuk yang lainnya juga sama ya artinya di negara lain juga modelnya sama seperti itu jadi di apa dididik oleh oleh perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu termasuk Shopee juga melakukan hal sama kan Shopee juga mendidik juga seperti itu kemudian untuk yang OKR kalau kita OKR sistemnya turunan dari kontrak manajemen. Kontrak manajemen itu ada KPI gitu. Kita tetapkan setahun sekali kontrak manajemen. Kontrak manajemen ditetapkan setahun sekali. Di dalamnya ada KPI. KPI-nya misalnya pendapatan 100 miliar. Kemudian menjual produk X sebanyak 1000 gitu ya. KPI-nya seperti itu. Kemudian dari situ diturunkan gitu ya. Mungkin ada nggak sebentar saya sharing materinya ya. Ada. Sharing materi. Nah ini yang di Telkom ini ya. Di Telkom ini tadi kan berdasarkan purpose, vision, mission gitu ya. Kemudian strategic implementation kan ada KPI, KPI unit kan kontrak manajemen gitu ya. Kontrak manajemen kan ditetapkan setiap tahun ya. Setiap tahun kemudian dari kontrak manajemen itu diturunkan menjadi OKR. OKR. OKR itu kita breakdown per triwulan. Kita breakdown per triwulan. Jadi tiap triwulan dievaluasi. Jadi seperti ini. Jadi kita menerapkan sistem hybrid apa antara KPI sama OKR. OKR lebih ke bawah tim sama individu. Kalau di atas mainnya kontrak manajemen KPI gitu. Di dalamnya ada KPI-nya. Seperti itu Mbak Safira ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Mbak Safira. Eh, Sebenarnya sudah jelas Pak, tapi saya ada pertanyaan tambahan, apakah boleh? Boleh, boleh, boleh. Nah, Baik, Pak. Tadi kan Bapak yang terakhir bilang kalau misalnya OKR itu setiap triwulan, lalu setiap semester, juga setiap tahun di-review kan, Pak. Nah, kalau seandainya menurut visi dan misi dari perusahaannya, tapi seiring misalnya dari tahun pertama dan tahun ke-10 itu KPI-nya berubah hampir kontras, tapi masih sesuai dengan visi dan misi. Karena mereka mengubah arah dari eh, s- pendekatan strategi mereka. Apakah itu mungkin, Bapak? Terima kasih. ya, terima kasih sekali, bagus sekali ya. Jadi ya sangat mungkin ya kita merubah ya. Sangat mungkin kita berubah karena dunia kompetisi kan berubah, bisnis juga berubah. Sangat mungkin kita rubah untuk OKR. Kalau OKR bisa fleksibel, bisa sebulan, 3 bulan kita rubah. Tetapi kontrak manajemen KPI juga berubah. Kita sesuaikan juga dengan visi dan misi. Termasuk yang tadi yang apa namanya, yang Metra Plaza itu ya, belanja.com ya. Belanja.com itu karena tidak achieve itu visi dan misinya salah satunya adalah melakukan pivoting. Ya. Pivoting belanja.com dari B2B dari B2C ke B2B gitu ya. Nah, kalau berubah gitu semua di bawahnya ikut berubah itu, ikut berubah. Jadi dalam eh, dunia saat ini cepat sekali perubahannya, cepat sekali perubahan. Jadi
eh, terus menyesuaikan gitu ya. Kita harus terus menyesuaikan. Kalau tidak menyesuaikan bisa kita bisa ketinggalan, bisa bisnisnya bisa kalah ya sama pesaing. Seperti itu Mbak Yuriska. Jadi harus agile ya, agile. Dan dari Silicon Valley sendiri itu dari 100 startup itu yang lulus paling 5 ya, yang berhasil ya, yang berhasil 5. Jadi semakin cepat kita kinerjanya tidak tercapai, semakin cepat ditutup gitu ya. Kalau dulu kan Google juga sama, kalau ada perusahaan yang nggak bagus, yang dibeli sama Google itu langsung tutup gitu, tutup. Jadi karena kalau nggak gitu kita ngeluarin uang terus gitu. Ya, seperti itu. Tapi untuk BUMN memang agak susah nutup suatu perusahaan gitu ya. Karena kan harus dari legal formal, kalau nutup perusahaan itu bisa dianggap merugikan ya negara gitu, merugikan negara. Jadi hati-hati. Makanya banyak BUMN kan yang sudah kolab itu banyak yang belum ditutup ini. Yang belum ditutup karena regulasi ya, masalah regulasi. Dunia BUMN sama non BUMN beda ya. BUMN lebih ketat gitu ya, dan harus lebih hati-hati prudent ya, artinya dari sisi legal. Kalau enggak bisa bisa diaudit oleh BPK, bisa masuk ke ini ya, di, di merugikan negara gitu ya, merugikan negara itu bisa dihukum gitu. Yang BUMN, jadi teman-teman nanti kalau kerja di BUMN juga pastilah banyak koridor yang perlu diikutin gitu ya, diikutin. Tidak se-fleksibel di swasta gitu. Meskipun saat ini dari Pak Menteri Erick Thohir kan sudah improve terus supaya lincah BUMN itu, supaya lincah berinovasi gitu, berinovasi. Dan kelihatan sudah banyak BUMN sekarang yang sudah besar lah, sudah untung gitu ya, sudah untung seperti itu. Itu Mbak Yuriska. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain, silakan. Masih ada waktu 28 menit ya. Ada tugas kan itu ya, apa itu? Ini ya, PR studi kasus ya. Tapi kelihatannya udah nggak cukup nih waktunya, nanti mungkin di kuliah ketiga ya Bu, anak mohon izin. Mungkin sudah disampaikan sama Pak Ervan mungkin ya, Pak. Ini yang saya juga nanti coba saya komunikasikan lagi. Kalau ini mungkin diberikannya nanti yang ketiga ya Bu ya. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak? Atau nanti pertanyaan bisa setelah ini ya. Saya putar video lagi terkait biar tahu apa itu performance indikator yang ada di Telkom, apa aja yang besar ya secara corporate ya. Ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi dari adik-adik. Kalau nggak ada, saya izin tayangkan dulu video ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Also with Telkom, you're watching Telkom Update on Heard on the Street. We have just released the financial results of the first half of 2023 on July 28, 2023. In this edition of Telkom Update, we will take you to take a closer look at the milestones and performance of Telkom during this period. The second quarter of 2023 was considered one of the key milestones for the Telkom Group towards the implementation of 5 Old Rules. On June 27, 2023, Telkom signed a spin-off agreement with Telkomsel
initiating the separation of its B2C and B2B. Recently, Telkom initiated the development of the Group Business Development, or GBD Directorate, led by a director, to proactively seek partnerships, foster innovation, and capitalize on growth opportunities within the B2B sector. Mobile business contributed positively to the revenue, driven by the digital business, fueled by the data and also digital services. Telkomsel's revenue growth is still adapting to the shift from legacy to data, managed through retail milestones and performance of Telkom. The second quarter of 2023 was agreement with Telkomsel, initiating the separation of its B2C Directorate, led by a director, to capitalize on growth opportunities within the B2B sector. Mobile business contributed positively to the revenue, driven by the digital business, fueled by the data and also digital services. Telkomsel's revenue growth is still adapting to the shift from legacy to data. Nah, ini teman-teman, ini Telkomsel ya, performance. Ini masuk dalam suatu KPI ya, Key Performance Indicator gitu ya, yang secara besar corporate-nya gitu ya. Ada target ARPU ya, ada istilahnya ARPU, average revenue per unit gitu. Tahun semester 1 2022 di compare dengan semester 1 2023. Itu terjadi kenaikan ya, dari sebelumnya 42.000. Jadi setiap pelanggan Telkomsel itu rata-rata sebulan itu Rp42.000 yang mengeluarkan uang untuk belanja ya, untuk beli paket data atau telepon, SMS dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2023 ini Rp47.000 meningkat average per bulan ya, ARPU. Jadi ini salah satu average ARPU itu average revenue per unit, average revenue per unit. Jadi berapa revenue atau cost yang dikeluarkan oleh pelanggan ya. Jadi menjadi revenue-nya dari Telkomsel. Juga kita monitor juga terkait dengan ini data user consumption ya, megabit. Ini jadi tiap bulan rata-rata adik-adik juga pakai, mungkin ya ada yang pakai Telkomsel kan. Mungkin banyak yang pakai Telkomsel ya, mudah-mudahan ya. Itu 11 giga sebulan. Rata-rata untuk nonton YouTube, untuk apa gitu kan. Itu 11 giga per bulan. Kemudian tahun 2023 ini menjadi naik menjadi 12,9. Jadi terjadi pertumbuhan. Impact-nya kan pendapatan Telkomsel tumbuh gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk mengukur ini tentunya juga ada ini kan, ada alat ukurnya, ada sistemnya, platformnya gitu. Itu sebagai contoh seperti itu ya. Untuk key performance indikator pengukuran kinerja. Itu kawasan. Cost leadership programs. Telkomsel focused on customer value management, showing improved productivity, higher data users, and solid ARPU growth through healthy behavior. Telkomsel continues to build a strong fundamental base, reflected in payload growth and productive customers. IndiHome maintained its market leadership position in the first half of 2023, new customer acquisition becoming more selective to ensure credit quality. IndiHome targets the lower income segment. Ini juga sama ini salah satu performance ya, indikator itu revenue kan. Revenue berarti kan pendapatannya untuk IndiHome ya. Untuk produk IndiHome 14,4 triliun pendapatannya di semester 1. Ini di breakdown pendapatannya dari mana aja gitu kan. Karena disumbang oleh subscriber. Ini adalah 9,5 juta itu jumlah pelanggan. Nah, jumlah pelanggan berarti kan jadi performance indikator juga. Nah, jadi key performance indikator. Seperti itu. Ini untuk ininya. Household for overall better service delivery. Along with the economic recovery in Indonesia, the enterprise business segment also showed positive growth due to the growing enterprise connectivity business and digital solutions.
On the wholesale and international business segment, it also experienced positive growth in the first half of 2023, driven by our growing international wholesale voice business and our digital infrastructure business. As part of our seriousness to capture the opportunity in B2B, Telkom has recently launched IndiBiz, the solution for the digital ecosystem to support micro, small, and medium enterprises, or MSMEs, in Indonesia. Tadi yang ditanyakan tadi ya, Mbak Rizka atau Nabila tadi ya. Ya. Jadi ada IndiBiz. To go global. IndiBiz stands on strong 4 pillars. Our tower subsidiary company, Mitratel, has become the largest tower provider in Southeast Asia. Mitratel's tenancy ratio improved to 1.49 times compared to 1.46 times in Q1 2023, with potential for growth driven by the increasing demand for mobile data and the upcoming 5G technology implementation. Mitratel expanding to the fiber to the tower business as part of its strategy to strengthen its product portfolio and becoming a digital infrastructure company. As the first half of 2023, Telkom has managed to maintain revenue growth by increasing 2.1% year-on-year. On a quarterly basis, our revenue grew by 3.6%. EBITDA increased by 2.1%. During this period, we have an additional spectrum cost from our last spectrum obtained in 2022, which in the future will have a positive impact on service quality and capacity. In the reported net income, we were also impacted by the tax treatment due to the opportunity gain from the GoTo shareholding. Mobile and fixed broadband are still dominating the revenue growth contribution. On the mobile business, data, internet, and also IT service. Following the release of the 2023 second quarter financial report, there has been a variety of response from analysts, but overall their review has been positive. But there are 4 aspects need to be noted, namely spectrum costs, operation and maintenance expense, general and administration expense, as well as interconnection expense. We'll break it down one by one. When speaking of spectrum fee, we need to note that the additional spectrum will improve Telkomsel's leadership in the national mobile spectrum and will be utilized to optimize network capacity and quality, mainly for 4G and 5G technology. Currently, Telkomsel has the highest customer base per spectrum at around 0.9 million per megahertz. This means Telkomsel is able to serve more subscribers, or megahertz, compared to other competitors. The availability of spectrum in Indonesia is still limited and scarce. Therefore, the additional spectrum will improve efficiencies as well as productivity in the longer run. Besides the spectrum fee, the increase in the operation and maintenance expense was also due to higher electricity costs in overseas data centers to comply with local regulation. The other increased costs on Q were for the maintenance and expansion of our infrastructure and network quality to give the best experience for all customers. As for the increase in the general and administration expense, it was due to the higher business activities to support our ongoing transformation. This includes professional fees to support our corporate action. The increase was also driven by provision costs from our prudent approach in collection management. The increase in provision was in line with our business's revenue growth, and we expect the provision will improve at the end of the year and along with the revenue growth as well. The fourth is interconnection expense. The nature of interconnection revenue are non-recurring and is heavily influenced by the latest technological development. Therefore, it is estimated the trend will be more or less similar to legacy. Most of the businesses now are shifting to application to person, or A2P messaging. As for the personal use, interconnection is continuing to decline, and the market is also becoming more competitive, as some technology in the present is also making the margin becoming a bit moderate as well. According to the Bloomberg consensus, it is expected that our revenue, EBITDA, and net income benchmark, prorated from the 2023 consensus, are as follow. Comparison with... Nah, ini rekan-rekan ini finansial ya, finansial untuk pengukuran kinerja. Itu kan ada revenue, ada EBITDA, ada net income gitu ya. Seperti itu contohnya. We're still committed to close the gap with several strategic actions, as mentioned before, as well as the cost leadership itself. And also about Telkom, as we are entering the third quarter and second half of 2023, we are committed and optimistic to reach our target. We will optimize all resources and also collaborate with strategic partners. With this, we can continue our path to answer and meet the expectations and maximize the benefit of our shareholders and also stakeholders.
And that's all for this edition of Telkom Update on Heard on the Street. We thank you for watching and we hope you drop your thoughts in the comment box below. Sampai jumpa. Oke, rekan-rekan, jadi ini implementasi ya. Jadi implementasi di dunia nyata di Telkom gitu ya. Apa yang dipelajari di kuliah itu sangat related ya, dan terimplementasi betul-betul di company ya, di perusahaan. Jadi apa yang adik-adik teman-teman pelajarin gitu ya, itu implemented, bisa pasti banyak manfaatnya dan pasti digunakan gitu. Dan kuncinya itu yang nanti kan pasti ini manajemen ya. Manajemen kunci dipegang aja, manajemen itu nanti memanage kan. Bagaimana untuk memanage itu kan harus tahu kinerja perusahaan. Yang saya pegang cuma dua itu, memasukin tadi yang saya ceritain. Begitu saya masuk suatu perusahaan gitu, ke anak perusahaan Telkom gitu, dua. Yang pertama laporan keuangan, yang kedua bisnis model. Itu aja di dalamin. Nah, itu kuncinya. Setelah itu masuk lebih dalam lagi kan, nanti masalah planning terkait tadi ada strategic management tadi kan, ada SSA, strategic situation analysis, harus dianalisis eksternal maupun internal, kemudian diformulasikan strategic formulation, kemudian strategic implementasi, bagaimana implementasi, yang penting juga strategic evaluation and control. Jadi dalam suatu perusahaan itu harus dievaluasi dan kontrol ketat gitu ya. Saya berbeda antara Telkom sama POS ya. Waktu saya di Telkom sama POS memang berbeda. Di Telkom relatif dia lebih maju, artinya lebih apa namanya, orangnya culture-nya lebih bisa jalan gitu sendiri. Tapi kalau di POS kan banyak kan pegawainya pegawai fisik lah ya, banyak kan pegawai fisik ya. Ya bisa ngantar surat gitu dan lain sebagainya kan. Jadi cara pendekatan ke karyawan, cara kontrol beda. Kalau di Telkom kita udah menggunakan kuliah aplikasi kan, karena pendidikannya udah S1, S2, S3 gitu. Jadi udah menggunakan aplikasi segala macam. Tapi kalau di POS pendekatannya beda bisnis soalnya kan, beda bisnis, beda orang juga yang masuk kan. Kalau di POS kita kontrol ketat, harus ditanyain cerewet gitu, harus tanya manajemen itu harus tanya terus untuk kontrol gitu. Nah, beda. Tapi sekarang POS udah berkembang, maju ya, sudah maju, positif, EBITDA, net income sudah positif, sudah dan sebagainya, sudah dipimpin oleh Pak Faisal kan, Pak Faisal POS juga itu dari Telkom kan, jadi di root POS gitu. Jadi menularkan sisi positif yang dari Telkom ke POS, dan POS sekarang sudah berkembang, sudah cukup bagus gitu. Seperti itu rekan-rekan, jadi ini kan calon-calon pemimpin, ya, itu tadi kunci ya, pegang kunci-kunci itu. Itu mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Silakan, barangkali mungkin satu pertanyaan, barangkali kalau memang ada dari adik-adik. Halo? Oh, disimpan untuk minggu depan. Iya. Iya. Oke, Pak Setio. Mungkin bisa kami kembalikan ke Pak Setio. Iya. Kalau nggak ada sih, mungkin dari saya cukup Bu, dari Bu Ana, monggo kalau mau ditutup. Baik. Terima kasih Pak Setio atas penyampaian dan juga diskusi yang luar biasa dari tadi terkait dengan bagaimana Pak Setio bercerita terkait dengan pengukuran kinerja, lalu sasaran kinerja, OKR, sampai bagaimana penentuan misi hingga strategic performance. Banyak sekali yang bisa kami peroleh, adik-adik peroleh dari apa yang sudah dipelajari di kelas maupun ternyata bagaimana cerita dan juga aplikasi
di company secara langsung. Eh, Terima kasih Pak Setio untuk sharing yang luar biasa di malam hari ini. Sangat-sangat bermanfaat untuk kami semua, terutama adik-adik. Insya Allah mungkin masih ada pertemuan lagi ya, Pak Setio, untuk ya untuk menyambung apa yang sudah didiskusikan di saat ini dan juga di pertemuan yang sebelumnya. Baik, Pak Setio, waktu juga, mohon maaf ini ada iklan suaranya dari luar. Baik, terima kasih Pak Setio untuk kehadiran Bapak malam hari ini. Matur nuwun Bu Mintarti. Terima kasih juga Pak Ervan tadi menyampaikan salam kepada Pak Setio. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya bisa bergabung kembali. Terima kasih untuk tim dari Lab Manajemen yang sudah memfasilitasi kegiatan di malam hari ini dan juga adik-adik mahasiswa semuanya dari seluruh kelas yang bergabung di manajemen kinerja malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan bahasan yang tetap luar biasa. Insya Allah begitu Pak Setio. Kita cukupkan di pertemuan malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat malam Pak Setio, Bu Mintati dan adik-adik semuanya. Bu Mintati mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Min? Hanya terima kasih Ya. kepada Pak Setio atas pendapat luar biasa yang diberikan Pak Setio. Terima kasih Pak Setio. Terima kasih Bu Ana yang sudah mewakili Pak Irfan. Ya. Selamat istirahat semuanya. Ya. Ya. Matur nuwun Bu Mintarti, matur nuwun Pak Setio. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. malam.